Oke Bu, boleh saya mulai untuk yang ini? Ya, silakan. Oke, saya mulai record ya Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Gimana kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah, saya itu juga hari ini merasa padat banget dan Wah. ngos-ngosan. Oh, ngos-ngosan. Apakah ini yang mau Ibu ceritakan hari ini ke saya tentang padat dan ngos-ngosannya? Iya, sejak dari berangkat sekolah sampai di sekolah itu rasanya ya Allah, agendanya sudah tak bayangkan bakalan harus menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, kayaknya nyandak enggak gitu yang ada dalam pikiran saya. Itu Bu. Oke, baik Bu Dian, sebelum nanti Bu Dian cerita-cerita bagaimana kalau kita bikin kesepakatan dulu Bu Dian bahwa percakapan ini tuh berubah rahasia Bu, walaupun nanti akan ditonton temen, tapi insya Allah ditonton dari temen CGP dan lain-lain, tapi sebagai pembelajaran dan berhenti di sini, begitu nih Bu? Iya, betul. Oke. Oke. Kita punya kalau Maaf, Bu. psikolog kita punya Putus-putus. Putus-putus, Bu. baik Bu Dian, apakah masih dengar saya? Iya. Oke. Nah, kita masih punya waktu 15 menit untuk berbicara hari ini, untuk ngobrol hari ini. Nah, Iya. kan mau cerita tentang capek-capek tadi itu Yang buat saya capek itu jadwal hari ini kan ada pembelajaran. Saya kalau hari Senin itu jadwal hanya istirahat kosong tidak mengajar itu 2 jam pelajaran saja. Selebihnya saya full sampai pulang, sehingga di sela-sela ngajar itu pun saya harus ada tanggung jawab yang lain, sehingga itulah yang membuat saya kayaknya padat banget. Nah, kondisi yang seperti itu ketika mengajar anak-anak ada yang rame, tidak konsentrasi, malah mengganggu temannya di kelas. Seperti itu loh Bu, yang membuat saya semakin ngos-ngosan dan capek ketika ngajar. berapa anak sih Bu yang mengganggu teman begitu Bu? Kalau sebenarnya sih tidak banyak, hanya beberapa. Cuman yang benar-benar fokus sering mengganggu, kalau dia sudah bicara atau dia sudah bikin kegaduhan di kelas, itu temannya mesti ikut. Itu ada satu anak sumbernya. Itu loh Bu, saya harus bagaimana ya supaya anak ini bisa kondusif dalam mengikuti pelajaran dan tidak mengganggu teman-temannya. Baik, kita fokuskan dulu Bu. Hari ini kita membahas jadwal Ibu yang padat sehingga membuat Ibu ngos-ngosan, atau fokus kepada cerita si anak satu ini yang bikin Ibu yang bisa mengganggu konsentrasi kelas Bu. Kita fokus ke anak yang mengganggu konsentrasi kelas aja Bu, supaya lebih ya pembicaraan kita lebih fokus ya. Iya, baik Ibu. Sebenarnya anak saya cuma satu nih ya Bu, anak Ibu yang lain dari yang Ibu bilang gitu. Nah, sebenarnya ketika Ibu dalam kondisi yang siap, mindfulness gitu, seberapa persen sih selama ini bisa handle si anak ini? Walaupun saya mindfulness, tapi ketika anak ini bikin gaduh di kelas, saya merasa semua energi saya terkuras di situ. Jadi Allah, saya harus bagaimana? Nah, itu yang menguras, benar-benar menguras energi. Jadi pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik. Teman-teman yang tadinya mau fokus konsentrasi belajar jadi terganggu. Saya juga mikir kasihan teman-teman yang pengen fokus, teman-teman yang memang niatnya benar-benar mau belajar, itu loh Bu. Jadi saya harus bagaimana supaya membuat kondisi kelas bisa nyaman untuk belajar. Ya, ternyata ya Bu, anak ini itu sebenarnya sebenarnya Ibu tuh ngerasa si anak ini tuh cuma satu ya Bu ya. Iya. Tapi bisa menghabiskan energi Ibu begitu nggak ceritanya tadi? Betul. Terus sejauh ini apa yang dilakukan
dilakukan supaya anak ini tidak mengulangi hal yang Eh, kalau sejauh ini yang kemarin sudah pernah saya lakukan, ya awalnya di awal-awal semester itu kan saya baru ini menyelami karakter anak, bagaimana karakter anak ini, apakah dia di setiap pelajaran, di setiap guru dia juga membuat gaduh ataukah hanya kepada saya saja. Itu saya baru menyelami, dan ketika awal-awal itu ya saya paling bisanya menegur, menasehati bahwa kita di kelas itu harus saling menjaga, harus saling membuat kenyamanan belajar, semuanya didukung oleh seluruh warga kelas. Nah, awalnya hanya seperti itu, Bu, tapi kok itu saya merasa nggak mempan ya, jadi masih ulang lagi anak itu. Jadi saya masih harus mencari cara yang lebih jitu apa ini supaya anak ini bisa lebih fokus belajar. Berarti boleh disimpulkan hal yang sudah diusahakan sama Ibu akhir-akhir ini itu belum bisa merubah perilaku si anak ini ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Ibu kan menurut saya sudah senior nih, sudah senior di dunia pendidikan. Nah, menurut Ibu ada nggak metode atau cara yang Ibu belum pernah coba? Dan mungkin itu berhasil, sudah kayak membidik, kayaknya belum pernah saya coba nih dan kayaknya berhasil nih gitu. Ada nggak, Bu? Dulu pernah, saya hampir ya karakter anaknya mirip gitu. Jadi kondisi kelasnya tidak kondusif untuk belajar. Akhirnya karena kebetulan alhamdulillah sekolahnya adalah ada kelas paralel, ada kelas yang lain. Jadi anak tersebut saya pecah, saya pisahkan. Jadi ada yang saya titipkan di kelas lain untuk mengikuti pelajaran bersama guru lain, seperti itu, Bu. Ya. Yang usaha yang pernah saya lakukan. Tapi si usaha ini belum pernah dicoba sama Yang si ini anak. belum, yang ini belum. Sama si anak ini belum. Karena saya masih harus memikirkan nanti reaksi dari orang tua, memikirkan reaksi dari orang tua si anak, dari orang tua teman-teman kelas yang akan ditempati, seperti itu. Apakah Ibu pernah mencoba mengkomunikasikannya dengan orang tua atau dengan sesama guru di sekolah mungkin? Dengan orang tua pernah, dengan sesama guru juga pernah. Kalau dengan orang tua, ya mereka pasrah, mohon bimbingannya, Bu. Begitu jawaban dari orang tua. Monggo anak saya dibimbing supaya lebih baik. Seperti itu kalau dari orang tua. Nah, jadi kan saya yang harus mencari solusi. Kalau sama teman juga sekedar sharing aja. Jadi ya berbagi, ada keluhan seperti ini, setidaknya itu sudah mengurangi beban yang ada di hati. Itu, Bu. Dari pernyataan Ibu berarti orang tua itu sudah bilang monggo nggih, Bu? Ya, Silahkan gitu nggih, Bu? iya. Itu, Bu. Oke. Sekarang nih, Bu, karena memang dengan cara yang dicoba Ibu kan tadi Ibu bilang kan tadi belum berhasil beberapa cara. Sekarang saya mau nanya perasaan Ibu dulu nih. Gimana seberapa besar emosi Ibu ketika menghandle si anak ini? Emosinya, sungguh. Iya, saya rasanya ya Allah, saya sering istighfar, hanya bisa istighfar. Mesti yang terucap astagfirullah ya Allah, sabar, sabar. Kadang anaknya juga akhirnya mengikuti, Bu, sabar, Bu, sabar. Nah, kayak gitu. Jadi ya sama-sama kayak gitu. Jadi anaknya merasa dia pernah bikin gaduh, bikin heboh di kelas. Ya dia sabar ya, Bu. Nah, jadi akhirnya turun. Jadi kan kayak perilaku anak yang menirukan kan kadang lucu kan gitu, Bu. Ya jadi kasih emosi. Terus bagaimana cara Ibu merilis tadi, Bu? Apakah dengan bilang sabar tadi? Bagaimana cara merilis emosi Ibu yang tadi sampai istighfar tadi, Bu? Ya akhirnya kalau sudah istighfar sama-sama saya ajak anaknya juga istighfar, ya kamu ayo sama-sama kita bikin kondisi kelas yang lebih baik kayak gitu. Teman-teman juga butuh belajar, kamu juga butuh belajar. Ya saat itu bisa sesaat.
Tapi nanti juga kembali lagi, hanya saat saja. Oke Bu, sebenarnya saya penasaran sekali Bu sama si informasi tentang anak ini. Apakah anak ini pernah tentang aktifnya Ibu? Apa-apa? Putus-putus Bu Emi. Apa secara psikologis ataupun tes secara kognitif? Oh, belum. Kalau kognitif saya melihat sebenarnya anak ini kemampuan kognitifnya bagus. Tapi kalau secara psikologis yang apa kebutuhan secara psikologisnya belum pernah sih saya berkonsultasi dengan tim psikolog. Baik Ibu. Menurut Ibu perlu nggak Bu diadakan tes untuk anak ini? Kalau secara anak sepertinya perlu dan menurut saya harus sejalan dengan orang tua juga karena kadang anak itu membawa dari rumah misalnya dia sudah kurang mood atau ada perlakuan dari orang tua ketika di rumah dibawa ke sekolah sehingga dia kayak pelampiasannya di sekolah seperti itu. Jadi harusnya memang dua-duanya dari dua belah pihak itu. Oke Bu, saya udah agak catch nih sama cerita anaknya Ibu ini. Semakin penasaran saya Bu. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu tadi belum berhasil, terus dari pembicaraan kita ini, menurut Ibu langkah yang harus ditempuh itu kayak yang tadi kita bicarakan apa dulu nih Bu? Gimana? Aduh, putus-putus ya Bu. Baik Bu, begini Bu, apakah masih bersama saya? Ya, sekarang jelas. Oh ya Bu, kita udah bahas tentang respon orang tua, terus Ibu menyatakan bahwa belum adanya tes psikolog pada kami rencana Ibu ke depan supaya anak ini ada peningkatan itu apa Bu? Baik, rencananya mungkin akan sebaiknya kita beri dia rujukan atau saran supaya ke puskesmas bertemu dengan psikolog ya Bu ya. Mungkin bisa ya seperti itu ya. Karena di puskesmas kan juga melayani ya untuk konsultasi tentang perkembangan anak gitu nggih. Nggih gitu. Ya, mungkin bisa begitu Bu. Nanti kita sarankan ke orang tua dan anak supaya bisa konsultasi ke psikolog. Oh, begitu ya Bu. Berarti memang tahapan yang sesuai dengan anak tadi Ibu bisa simpulkan sendiri ya, bahwa ini anak memang butuh penanganan gitu ya Bu ya. Iya. Iya Bu. Nah, Ibu, menurut Ibu si anak ini tuh sebenarnya nyaman nggak sih Bu sama kondisi di kelas? Apa jangan-jangan nih anak kurang nyaman sehingga dia melakukan hal-hal tersebut di kelas? Kalau saya lihat dia di kelas itu justru dia malah nyaman, malah dia merasa dia bosnya gitu. Jadi teman-temannya harus manut dia gitu. Ya saya melihat karakternya seperti itu. Kalau ada yang nggak manut lah, maka dia akan itu bikin suara yang membuat kelas gaduh. Dan sebenarnya pernah saya terapkan juga dia dijadikan pemimpin, dia bisa untuk jadi pemimpin. Jadi temannya diatur dan ini sayangnya kadang kalau dia dijadikan pemimpin, dia main tangan. Oh. Ya, karakternya itu jadi temannya makanya manut kabeh, tapi ya agak itu keras dia. Temannya manut karena si anak ini menggunakan cara yang mungkin kurang disukai gitu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu. Nah Ibu ini hampir di sesi akhir 15 menit kita Bu. Ibu apakah bagaimana umpan balik Ibu nih atas pembicaraan kita tentang permasalahan Ibu tentang si anak X ini Bu? Apa yang Ibu temukan di sini supaya anak ini lebih baik dan tidak lagi membuat Budian stres begitu Bu? Iya. Menurut saya memang harus melakukan langkah-langkah lebih lanjut supaya bisa mengendalikan kondisi kelas supaya menjadi kondusif untuk belajar, menentukan langkah berikutnya mungkin salah satunya dengan
merujuk atau menyarankan anak tersebut konsultasi dengan psikolog bersama orang tuanya. Dan mungkin bisa juga langkah berikutnya dengan cara lain, bisa dititipkan di kelas yang lain, dipisahkan dengan teman-temannya supaya tidak membuat kegaduhan bersama kelompoknya. Itu Bu yang mungkin bisa saya lakukan ke depannya. Oh, baik Bu. Jadi apa yang bisa disimpulkan nanti, semoga kita bisa bahas lagi nanti di next pertemuan ya Bu. Saya kepo sekali nih kalah sama si anak ini. Iya, iya. Iya, baik Bu Dian, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Gimana perasaan Bu Dian setelah sharing? Alhamdulillah Bu, saya agak plong sudah berbagi cerita sama Bu Emi. Jadi mengurangi beban yang ada di hati saya hari ini yang sudah padat. Baik Bu, terima kasih Bu sudah berbagi ceritanya. Semoga lain kali bisa ketemu di keadaan yang lebih baik lagi ya Bu. Amin, amin. Ya. Waalaikumsalam Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Emi.